Suatu malam yang terlalu tenang menyelimuti lembah tua di kaki gunung, seolah dunia berhenti bergerak tanpa memberi penjelasan. Angin yang biasanya menggesek pucuk-pucuk bambu tiba-tiba hilang, meninggalkan kesunyian yang tidak biasa. Udara terasa berat, seperti memikul sesuatu yang tidak terlihat, dan langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, meski bintang-bintang masih menggantung di atas sana. Sungai kecil yang mengalir di sisi desa mengeluarkan suara berbeda. Bukan gemericik lembut seperti biasanya, melainkan aliran yang terasa tertahan, seakan airnya mengalir di antara celah sempit yang tak kasat mata. Bahkan hewan-hewan malam yang biasa bersahutan pun tidak terdengar. Jangkrik menghilang, katak berhenti bersuara, dan burung-burung malam seperti menolak terbang. Kesunyian itu bukan sekedar hening, tetapi hening yang membawa rasa menunggu. Kabut tipis mulai turun dari lereng gunung. Tidak tebal, namun cukup untuk membuat garis pepohonan tampak samar. Kabut itu bergerak perlahan, tidak mengikuti arah angin, melainkan merayap seperti makhluk hidup yang mencari tempat untuk berdiam. Setiap kali kabut itu melewati tanah, embun muncul lebih cepat dari biasanya, membasahi rumput-rumput yang masih tegak. Di tengah desa, beberapa lampu minyak masih menyala di rumah-rumah penduduk. Sebagian orang sudah terlelap, namun ada pula yang terbangun tanpa sebab. Seorang ibu yang hendak menutup pintu rumahnya berhenti sejenak karena merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Ia menatap ke arah gunung, lalu menggeleng pelan sebelum kembali masuk. Ia tidak tahu mengapa hatinya merasa tidak nyaman. Tidak jauh dari situ, seekor anjing yang biasanya menggonggong pada setiap bayangan justru meringkuk diam. Telinganya tegak, matanya menatap ke arah hutan. Sesekali ia mengeluarkan suara lirih, bukan karena takut, melainkan seperti memperingatkan sesuatu yang belum terlihat. Di tepi hutan, pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga yang menyimpan rahasia. Daun-daunnya tidak bergerak, bahkan ketika udara terasa berubah. Sesaat kemudian, satu daun kering jatuh, lalu satu lagi. Padahal bukan musim gugur. Daun-daun itu jatuh tanpa hembusan angin, seakan dilepaskan oleh sesuatu dari dalam batangnya. Langit yang semula bersih mulai berubah. Bintang-bintang tampak redup satu persatu. Tidak tertutup awan, melainkan memudar seperti cahaya yang perlahan ditelan bayangan. Bulan yang menggantung di atas gunung tampak lebih pucat, dan lingkaran tipis mengelilinginya. Di rumah paling ujung desa, seorang tetua tua yang telah lama hidup menyendiri membuka matanya. Ia tidak tidur nyenyak malam itu. Napasnya teratur, namun pikirannya terasa terusik oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk perlahan, menatap ke arah jendela yang setengah terbuka. Udara dingin masuk, membawa aroma tanah basah yang aneh. Tetua itu menarik napas dalam-dalam. Ia mengenali bau tersebut. Bukan sekedar tanah yang tersiram embun, tetapi tanah yang seolah baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Ia berdiri dan melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, namun pasti. Matanya menatap ke arah gunung yang puncaknya mulai tertutup kabut. Dalam hatinya muncul ingatan lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia sentuh. Tanah di bawah kakinya terasa sedikit hangat. Ia berhenti lalu menunduk. Tidak ada api, tidak ada retakan besar, hanya sensasi hangat yang merambat pelan. Ia mengusap tanah dengan telapak tangannya dan sesaat kemudian menarik napas panjang. Sudah terlalu lama, bisiknya hampir tak terdengar. Di kejauhan burung hantu terbang rendah. Namun tiba-tiba burung itu seperti kehilangan arah, mengepakkan sayapnya dengan gelisah sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Tetua itu mengangkat kepalanya, matanya menyipit. Udara berubah lagi, dingin dan hangat datang bergantian. Seperti dua arus yang saling bertabrakan, namun belum meledak. Kabut yang turun semakin tebal di sisi gunung, membentuk garis samar yang membelah langit malam. Tetua itu menutup matanya sejenak. Dalam benaknya muncul gambaran masa lalu. Kisah yang pernah diceritakan oleh gurunya puluhan tahun lalu. Kisah tentang dua kekuatan besar yang pernah muncul bersamaan dan hampir mengubah wajah lembah itu. Ilmu macan putih dan ajian naga geni. Nama itu muncul di pikirannya seperti gema yang dipantulkan dari dinding waktu. Ia membuka mata, menatap lurus ke arah hutan. Saat itu pula seekor kucing putih berjalan perlahan melintasi halaman rumahnya. Kucing itu berhenti, menoleh ke arah gunung, lalu duduk dengan tenang. Mata kucing itu memantulkan cahaya bulan. Tatapannya tajam, tidak seperti hewan biasa. Tetua itu memperhatikannya tanpa berkedip. Kucing itu tidak bergerak, hanya mengamati seolah memahami sesuatu yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, kucing itu berdiri dan berjalan menuju arah hutan.
tidak tergesa, namun langkahnya mantap. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi, lalu lenyap di balik kabut. Tetua itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, menggenggam tanah. Sensasi hangat kembali terasa, namun kali ini diikuti getaran sangat halus. Getaran itu nyaris tidak terdengar, hanya seperti denyut pelan dari dalam bumi. Namun cukup untuk membuat air di genangan kecil bergetar membentuk lingkaran-lingkaran halus. Di beberapa rumah, orang-orang mulai terbangun. Mereka tidak tahu mengapa. Ada yang mengira gempa kecil, ada yang hanya merasa tidak nyaman. Namun semuanya kembali diam karena getaran itu berhenti secepat datangnya. Tetua itu menghela napas panjang. Ia tahu ini baru awal. Kabut semakin turun. Aroma tanah berubah menjadi lebih pekat. Angin masih tidak bergerak. Bahkan suara daun jatuh pun terdengar jelas karena begitu sunyinya malam. Di sisi lain desa, seorang pemuda yang belum dikenal oleh siapapun dalam kisah ini sedang terlelap. Wajahnya tenang, namun alisnya sedikit berkerut. Dalam tidurnya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia melihat hamparan putih yang luas. Kabut tipis menutup tanah. Dari kejauhan, bayangan besar muncul perlahan. Seekor macan putih berjalan dengan langkah berat namun tenang. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya samar. Macan itu berhenti dan menatap langsung ke arahnya. Mata macan itu tidak buas, melainkan dalam dan penuh kesadaran. Pemuda itu mencoba mendekat, namun tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan. Dari arah berlawanan, cahaya merah samar muncul. Panas merambat melalui udara. Kabut putih mulai bercampur dengan uap hangat. Macan putih itu menggeram pelan, bukan untuk menyerang, tetapi seperti memberi peringatan. Pemuda itu hendak melangkah, namun mimpi itu tiba-tiba terputus. Ia terbangun dengan napas berat. Malam masih gelap, namun ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia duduk menatap keluar jendela. Dari kejauhan, kabut terlihat lebih tebal dari biasanya. Di saat yang sama, tetua desa masih berdiri di halaman rumahnya. Ia menatap langit yang semakin pucat. Bintang terakhir menghilang. Tanah kembali bergetar, kali ini sedikit lebih jelas. Tetua itu berbisik pelan. Keduanya akan bangkit bersamaan. Ia tahu ketika dua kekuatan lama muncul, keseimbangan akan diuji. Namun siapa yang akan membawa ilmu macan putih? Dan siapa yang membangkitkan ajian naga geni? Kabut mulai merambat masuk ke desa. Dan malam itu, tanpa ada yang benar-benar memahami, sebuah konflik besar telah mulai bergerak dari dalam bayangan. Pagi datang tanpa benar-benar menghapus keganjilan malam sebelumnya. Matahari terbit perlahan di balik punggung gunung, namun sinarnya tampak pucat, seperti tertahan oleh sisa kabut yang belum sepenuhnya pergi. Desa mulai bergerak kembali. Orang-orang keluar rumah, menyalakan tungku, menyapu halaman, dan mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa di udara. Burung-burung yang biasanya terbang rendah mencari makan terlihat ragu. Mereka hinggap lebih lama di dahan, seakan mengamati keadaan sebelum bergerak. Bahkan ayam-ayam kampung yang biasa berkokok keras hanya mengeluarkan suara pendek lalu diam. Di salah satu rumah sederhana di pinggir desa, seorang pemuda bangun lebih awal dari biasanya. Namanya Raka. Ia duduk di tepi ranjang bambu, masih mencoba mengingat mimpi yang terasa terlalu nyata. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kebingungan. Ia tidak biasa bermimpi seperti itu, apalagi melihat sosok macan putih yang terasa hidup. Raka mengusap wajahnya lalu berdiri. Ia berjalan keluar rumah, menghirup udara pagi yang dingin. Namun dingin itu terasa berbeda. Ada sisa hangat samar yang bercampur, membuat napasnya terasa lebih berat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya seperti tertarik ke arah hutan. Sejak kecil, Raka memang lebih sering berada di hutan daripada di desa. Ia hidup sederhana, bekerja mengumpulkan kayu bakar dan hasil hutan untuk dijual. Tubuhnya tidak terlalu besar, namun gerakannya ringan. Ia terbiasa berjalan tanpa suara, melangkah di antara ranting tanpa mematahkannya. Orang-orang desa mengenalnya sebagai pemuda pendiam. Ia jarang berbicara, tetapi tidak pernah menolak membantu. Tidak ada yang menganggapnya istimewa. Namun beberapa orang tua pernah memperhatikan satu hal aneh. Binatang liar jarang mendekatinya dengan sikap agresif. Raka pernah bertemu seekor babi hutan besar di dalam rimba. Alih-alih menyerang, hewan itu justru berhenti, menatapnya, lalu berbalik pergi. Ia juga pernah melihat ular besar melingkar di jalur setapak. Saat Raka mendekat, ular itu menggeser tubuhnya perlahan memberi jalan. Semua kejadian itu ia anggap kebetulan.
Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Pagi itu ia mengambil kapak kecil dan tali rotan, lalu berjalan menuju hutan. Langkahnya mantap, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan macan putih dari mimpinya. Semakin ia berjalan, semakin terasa suasana hutan berbeda. Biasanya hutan pagi dipenuhi suara burung dan serangga. Namun hari itu, suara-suara tersebut terasa lebih jarang. Daun-daun basah oleh embun dan kabut tipis masih menggantung di antara batang pohon. Raka melangkah lebih dalam. Ia memilih jalur yang biasa ia lewati. Tanah terasa lembab tetapi tidak licin. Beberapa saat kemudian, ia menemukan batang pohon tumbang yang cukup besar. Ia mendekat untuk memotong bagian yang bisa dibawa. Saat ia mengangkat kapak, telapak tangannya tiba-tiba terasa hangat. Raka berhenti. Ia menatap tangannya. Tidak ada luka, tidak ada apapun, tetapi sensasi itu semakin jelas. Hangat yang bukan dari matahari, melainkan seperti datang dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai memotong kayu. Namun setiap ayunan kapak terasa lebih ringan dari biasanya. Tubuhnya bergerak lebih cepat tanpa ia sadari. Dalam waktu singkat, potongan kayu sudah terkumpul. Raka menarik napas panjang. Ia merasa aneh. Tidak lelah, padahal biasanya pekerjaan itu cukup menguras tenaga. Ia menatap tangannya lagi. Garis-garis samar terlihat di kulit telapak tangannya, seperti bekas goresan tipis. Ia mengusapnya, tetapi garis itu tidak hilang. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun-daun kering berputar di sekitarnya, membentuk lingkaran kecil sebelum jatuh kembali. Raka menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Dalam benaknya terlintas ingatan lama tentang kakeknya, seorang lelaki tua yang dulu sering mengajaknya ke hutan. Kakeknya pernah berkata bahwa alam berbicara dengan cara yang halus, bahwa seseorang yang mendengar harus belajar diam lebih dulu. Namun saat itu Raka masih terlalu kecil untuk memahami. Ia duduk sejenak di batang pohon. Hutan terasa lebih sunyi, bahkan suara daun jatuh terdengar jelas. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Tanpa ia sadari, napasnya menjadi lebih dalam. Perlahan, pikirannya menjadi tenang. Sensasi hangat di telapak tangannya menyebar ke lengan, lalu ke dada. Tidak menyakitkan, hanya terasa seperti aliran energi yang bergerak perlahan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari kejauhan. Raka membuka mata. Seekor kijang berdiri di antara pepohonan. Hewan itu menatapnya beberapa detik lalu mendekat 2 langkah sebelum berhenti. Biasanya kijang akan lari, namun kali ini ia hanya menatap. Mata hewan itu terlihat tenang. Raka tidak bergerak, ia hanya mengamati. Setelah beberapa saat, kijang itu menundukkan kepala sebentar lalu berbalik dan pergi. Raka menarik napas panjang. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mengikat kayu yang sudah dipotong lalu bersiap kembali. Namun sebelum melangkah, ia melihat jejak di tanah. Jejak itu besar, menyerupai tapak kaki hewan. Namun tidak jelas, hanya samar. Ia berjongkok mengamati lebih dekat. Tanah di sekitar jejak itu sedikit lebih padat, seperti ditekan oleh sesuatu yang berat. Namun tidak ada jejak lanjutan. Raka berdiri, perasaan yang sama dari mimpinya kembali muncul. Ia merasa sedang diawasi, bukan dengan niat buruk, melainkan seperti sedang diuji. Ia mengangkat kayu di pundaknya dan berjalan pulang. Langkahnya ringan, namun di dalam hatinya muncul pertanyaan yang belum terjawab. Siapa macan putih dalam mimpinya? Mengapa telapak tangannya berubah? Dan mengapa hutan terasa berbeda saat ia berada di dalamnya? Saat ia keluar dari hutan, angin berhembus pelan. Kabut pagi mulai menghilang. Desa terlihat seperti biasa. Namun Raka tahu sesuatu telah dimulai. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan seseorang sedang mengamati arah hutan. Tatapan itu tajam dan udara di sekitarnya terasa hangat. Raka berjalan menuju rumahnya tanpa tahu bahwa langkahnya semakin dekat pada takdir yang lebih besar. Hari itu desa terlihat lebih ramai dari biasanya, bukan karena ada perayaan, melainkan karena kabar-kabar aneh mulai beredar dari mulut ke mulut. Seorang penggembala yang turun dari lereng gunung mengaku melihat cahaya merah muncul dari balik pepohonan saat fajar. Ia mengatakan tanah di sekitarnya terasa hangat, bahkan embun pagi yang biasanya dingin berubah menjadi uap tipis. Orang-orang yang mendengar hanya saling pandang. Sebagian menganggap itu hanya pantulan matahari, namun ada juga yang terdiam karena mengingat cerita lama yang jarang dibicarakan. Cerita tentang kekuatan yang pernah muncul dari perut bumi, kekuatan yang dikaitkan dengan panas yang tidak biasa.
Raka yang baru kembali dari hutan ikut duduk di warung kecil di tengah desa. Ia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Tangannya yang kemarin terasa hangat, kini kembali normal. Namun sesekali ia masih merasakan aliran halus yang bergerak dari perut ke dadanya. Seorang lelaki tua yang datang dari desa seberang ikut bergabung. Pakaiannya berdebu, wajahnya lelah, namun matanya tajam. Ia meminta air minum, lalu duduk tanpa terburu-buru. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa ia baru turun dari jalur lama di sisi timur gunung. Di sana, ia melihat retakan kecil pada tanah yang mengeluarkan uap hangat. Tidak besar, namun cukup untuk membuat dedaunan di sekitarnya mengering lebih cepat. Ia juga mengaku mendengar suara gemuruh pelan dari dalam tanah, seperti sesuatu yang bergerak jauh di bawah permukaan. Suasana warung menjadi hening. Beberapa orang mulai gelisah. Tetua desa yang kebetulan lewat berhenti mendengarkan. Ia tidak menyela, namun wajahnya tampak semakin serius. Lelaki tua itu melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa kejadian seperti itu pernah ia dengar dari gurunya dahulu. Sebuah tanda bahwa ajian naga geni sedang bangkit kembali. Ajian yang konon memanfaatkan panas bumi dan tenaga dalam yang menyatu dengan elemen api. Nama itu membuat beberapa orang saling pandang. Sebagian muda tidak mengerti, namun yang lebih tua terlihat menghela napas panjang. Mereka tahu cerita itu bukan sekedar legenda biasa. Raka yang mendengar nama itu merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Tidak sakit, namun seperti ada respon spontan yang muncul. Ia menunduk, mencoba menenangkan napas. Tanpa sadar, telapak tangannya kembali terasa hangat. Ia mengingat mimpinya semalam. Cahaya merah yang muncul dari kejauhan, kabut yang bercampur uap panas, dan macan putih yang menggeram pelan. Semuanya terasa saling berkaitan. Di luar warung, angin tiba-tiba berhembus membawa udara hangat. Tidak lama, lalu kembali dingin. Perubahan itu membuat beberapa orang merinding. Tetua desa akhirnya berbicara. Ia tidak menyebutkan banyak hal, hanya mengingatkan agar semua orang berhati-hati jika masuk hutan atau mendekati lereng gunung. Ia mengatakan bahwa alam sedang berubah, dan perubahan itu tidak selalu terlihat oleh mata. Percakapan pun berakhir perlahan. Orang-orang kembali ke aktivitas masing-masing, meski rasa penasaran belum hilang. Namun bagi Raka, kabar itu justru membuat pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Ia berjalan menuju tepi desa. Dari sana, punggung gunung terlihat jelas. Kabut tipis masih menggantung, dan sesekali terlihat garis samar seperti uap yang naik dari beberapa titik. Ia memperhatikan cukup lama, hingga matahari mulai condong ke barat. Sore itu, ia memutuskan berjalan kembali ke hutan. Bukan untuk mencari kayu, melainkan untuk memahami apa yang ia rasakan. Langkahnya membawa dirinya ke jalur yang lebih tinggi dari biasanya. Udara mulai berubah. Semakin ia naik, semakin terasa hangat di beberapa tempat. Ia berhenti di dekat batu besar yang tertutup lumut. Di sekitarnya rumput tampak lebih kering dari area lain. Ia menyentuh tanah. Hangat, tidak panas, tetapi cukup jelas. Raka menarik napas dalam. Tubuhnya merespon tanpa ia sadari. Aliran yang sama seperti sebelumnya kembali muncul, bergerak perlahan dari perut ke dadanya. Ia memejamkan mata, mencoba memahami. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Raka membuka mata. Tidak ada siapapun, namun udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia berdiri perlahan. Angin berhembus membawa aroma tanah hangus yang sangat tipis. Ia belum pernah mencium bau itu sebelumnya di tempat ini. Raka menoleh ke arah lereng yang lebih tinggi, namun kabut menutup pandangannya. Ia memutuskan turun sebelum malam tiba. Langkahnya cepat, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang ajian naga geni. Ia tidak tahu siapa yang memilikinya atau apakah benar ajian itu bangkit. Namun sesuatu dalam dirinya seperti mempersiapkan diri. Malam datang kembali. Raka berbaring, namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam tidurnya, ia kembali melihat hamparan kabut putih. Macan putih berdiri di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini dari arah berlawanan, cahaya merah muncul lebih terang. Tanah di antara mereka retak, mengeluarkan uap tipis. Macan putih melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Raka mencoba mendekat, namun panas terasa dari kejauhan. Tidak menyakitkan, tetapi cukup membuatnya berhenti. Macan itu menoleh ke arahnya, seolah memberi pesan agar tetap tenang. Cahaya merah itu perlahan membentuk bayangan seperti tubuh panjang yang bergerak di balik kabut. Tidak jelas, namun aura panasnya terasa nyata. Mimpi itu berakhir ketika suara gemuruh keras terdengar dari dalam tanah.
Raka terbangun dengan napas berat. Di luar rumahnya, udara malam terasa lebih hangat dari biasanya. Ia duduk menatap ke arah gunung yang hanya terlihat sebagai bayangan gelap. Ia tidak tahu bahwa di lereng lain, seseorang berdiri diam menghadap retakan kecil di tanah. Uap hangat naik di sekitarnya. Tangannya terbuka dan napasnya dalam. Tanpa kata, seseorang itu merasakan kebangkitan yang sama. Dua kekuatan mulai bergerak meski belum saling melihat. Dan malam itu, kabar tentang ajian naga geni bukan lagi sekedar cerita lama, melainkan sesuatu yang perlahan menjadi nyata. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang tidak sepenuhnya tenang. Matahari terbit lebih terang, namun udara terasa aneh, hangatnya tidak seperti biasanya. Orang-orang desa mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Beberapa sumur air terasa lebih hangat ketika disentuh. Tanah di halaman rumah yang biasanya lembab, kini lebih cepat kering. Raka keluar rumah dengan perasaan tidak biasa. Sejak bangun, dadanya terasa berat, namun bukan karena lelah. Ia berdiri di depan rumah, menatap ke arah gunung. Kabut pagi masih ada, namun terlihat bercampur dengan uap tipis yang bergerak naik dari beberapa titik. Ia melangkah menuju hutan tanpa membawa banyak peralatan. Kali ini ia tidak berniat mencari kayu. Ia hanya ingin memahami perubahan yang semakin nyata. Jalur setapak yang biasa ia lewati terasa berbeda. Tanah di satu sisi dingin, sementara beberapa langkah kemudian terasa hangat. Saat ia masuk lebih dalam, suara hutan kembali meredup. Burung-burung terlihat berpindah ke arah lain, seakan menghindari sesuatu. Raka memperlambat langkahnya. Ia mencoba merasakan udara di sekelilingnya. Napasnya menjadi lebih teratur. Tanpa sadar, ia mengikuti ritme yang muncul alami. Sensasi hangat dari dalam tubuhnya kembali terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Telapak tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi seperti merespon sesuatu. Ia tiba di sebuah area yang cukup terbuka. Di sana berdiri pohon tua yang biasanya menjadi penanda jalur. Namun kali ini pohon itu tumbang. Tidak ada bekas tebasan, tidak pula tanda petir. Batangnya patah seperti didorong dari dalam. Raka mendekat, ia menyentuh batang pohon tersebut. Satu sisi terasa hangus ringan, sementara sisi lain basah oleh embun dingin. Perbedaan itu membuatnya terdiam. Ia menarik napas dalam, tubuhnya kembali bereaksi. Udara di sekitarnya terasa bergetar halus. Ia menutup mata sejenak. Dalam kesunyian itu, ia seperti mendengar gema pelan, suara yang tidak jelas namun terasa seperti raungan jauh yang tertahan. Raka membuka mata. Ia menoleh ke arah lereng gunung yang lebih tinggi. Kabut terlihat bergerak membentuk garis tipis. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke arah sana. Di saat yang sama, jauh di sisi lain lereng, seseorang berdiri di dekat retakan tanah kecil. Pria itu tidak bergerak, napasnya dalam dan stabil. Udara panas berputar di sekitarnya, membuat daun-daun kering di tanah sedikit terangkat. Ia mengangkat tangannya perlahan. Uap hangat dari retakan tanah meningkat, lalu mereda. Seperti ada komunikasi diam antara dirinya dan panas bumi di bawahnya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menunjukkan fokus yang kuat. Tanpa ia sadari, tekanan halus dari arah lain mulai terasa. Bukan panas, melainkan energi dingin yang stabil. Ia membuka mata, menoleh ke arah hutan yang tertutup kabut. Ia belum melihat siapapun, namun ia merasakan adanya kekuatan lain. Sementara itu, Raka melangkah lebih tinggi. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih kuat. Ia tidak merasa takut, namun perasaannya tegang. Angin berhembus pelan, membawa dua suhu berbeda yang saling berganti. Ia berhenti di dekat batu besar. Tanah di bawahnya sedikit tertak, namun tidak dalam. Ia menunduk, menyentuhnya. Hangat. Tidak lama kemudian hawa dingin datang dari belakangnya. Raka berdiri, ia merasakan dua aliran berbeda di sekitarnya. Satu menghangatkan, satu menenangkan. Tubuhnya seperti berada di antara keduanya. Ia menarik napas dalam. Sensasi dalam tubuhnya semakin jelas. Aliran hangat bergerak lebih cepat, lalu stabil. Tanpa sadar, ia menggerakkan tangan. Udara di depannya bergetar ringan. Beberapa daun di tanah terangkat, lalu jatuh kembali. Di lereng lain, pria yang berdiri tadi merasakan hal yang sama. Ia memejamkan mata, mencoba menangkap arah sumber tekanan. Ia tidak menemukan bentuk, hanya merasakan kehadiran. Langit di atas gunung mulai berubah. Awan tipis berkumpul membentuk lingkaran samar. Matahari masih bersinar, namun cahayanya seperti tersaring. Raka membuka mata. Ia merasa panggilan itu semakin kuat.
Ia belum tahu apa yang menunggunya, namun langkahnya tidak lagi ragu. Ia berjalan menuju jalur yang lebih tinggi dari biasanya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun beterbangan, kabut bergerak cepat menutup sebagian pandangannya. Raka berhenti. Ia tahu sesuatu sedang mendekat, bukan secara fisik, melainkan dalam bentuk tekanan yang semakin nyata. Jauh di lereng lain, pria itu juga membuka mata. Ia menatap lurus ke arah kabut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekuatan yang bangkit bukan hanya miliknya. Dua aura mulai bergerak mendekat, meski belum saling melihat. Dan di antara kabut yang semakin tebal, Raka merasakan langkahnya kini tidak bisa lagi kembali seperti semula. Kabut yang menyelimuti lereng gunung perlahan menipis ketika Raka melangkah lebih dalam. Udara terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena setiap suara terdengar jauh dan teredam. Langkah kakinya menyentuh tanah lembab, namun ia tidak lagi memperhatikan jalur seperti biasanya. Ada sesuatu yang membimbingnya, seperti naluri yang muncul tanpa ia sadari. Setiap beberapa langkah, ia merasakan aliran hangat di dalam tubuhnya semakin stabil. Tidak lagi datang dan pergi, melainkan menetap seperti arus yang menemukan jalurnya. Napasnya menjadi lebih panjang dan teratur. Ia tidak mencoba mengatur, tetapi tubuhnya seolah memahami ritme sendiri. Raka tiba di sebuah area yang belum pernah ia datangi. Batu-batu besar tersusun alami membentuk celah sempit. Tanaman liar tumbuh rapat di sekitarnya, seolah tempat itu jarang dilalui manusia. Ia berhenti memperhatikan sekeliling. Suasana terasa berbeda, lebih tenang namun juga lebih dalam. Ia melangkah melewati celah batu tersebut. Di baliknya terbuka ruang kecil yang terlindung. Tanahnya rata dan di tengahnya terdapat batu datar berlumut. Ukiran samar terlihat di permukaannya, tertutup sebagian oleh lumut tipis. Raka mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia mengusap lumut tersebut. Perlahan, bentuk ukiran itu terlihat lebih jelas. Garis-garisnya menyerupai sosok macan dengan tubuh rendah dan kepala menunduk. Ukiran itu sederhana, namun memiliki kesan kuat. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu mengapa tempat itu terasa familiar. Ia duduk di depan batu datar tersebut. Saat ia duduk, tubuhnya otomatis tegak. Tangannya diletakkan di atas lutut tanpa ia sadari. Napasnya berubah. Tarikan napas panjang, hembusan perlahan. Sensasi hangat di dalam tubuhnya mengalir lebih jelas. Dari perut menuju dada, lalu menyebar ke bahu dan lengan. Tidak ada rasa sakit, hanya aliran yang terasa hidup. Angin berhembus pelan memasuki ruang itu. Meski celah batu cukup sempit, daun-daun kering bergerak membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya. Raka memejamkan mata. Dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Ia tidak melihat dengan mata, tetapi merasakan kehadiran yang kuat dan tenang, seolah ada makhluk besar yang tidak mengancam, namun mengawasi. Ketika ia membuka mata, bayangan putih samar terlihat di depannya. Tidak solid, namun jelas berbentuk. Seekor macan putih berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya besar, bulunya tampak seperti kabut bercahaya. Raka tidak bergerak, ia hanya menatap. Tidak ada rasa takut, hanya rasa hormat yang muncul begitu saja. Macan itu melangkah perlahan mengelilinginya. Setiap langkahnya membuat udara bergetar halus. Ketika macan itu berada di belakangnya, Raka merasakan punggungnya hangat. Aliran energi di dalam tubuhnya semakin kuat, namun tetap stabil. Ia menarik napas dalam dan tanpa ia sadari, tangannya bergerak perlahan mengikuti irama napas. Udara di depannya bergetar tipis. Beberapa butir debu terangkat lalu jatuh kembali. Macan putih itu berhenti di sampingnya. Tatapannya tenang seolah memastikan sesuatu. Raka mulai memahami tanpa kata-kata. Ilmu macan putih bukan kekuatan yang meledak-ledak. Ia tidak menyerang dengan panas atau tekanan keras. Ia bergerak dalam keheningan, menunggu saat yang tepat dan menjaga keseimbangan. Ia menggerakkan tangan sedikit lebih cepat. Udara terasa lebih padat di depan telapak tangannya. Ia mencoba lagi, kali ini dengan napas lebih dalam. Sensasi hangat mengalir dan daun kering di tanah bergeser perlahan. Raka membuka mata sepenuhnya. Bayangan macan putih mulai memudar, namun kehadirannya masih terasa. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Ia sedang membuka sesuatu yang sudah lama tertidur dalam dirinya. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya terasa ringan, namun juga kokoh. Ia melangkah satu langkah. Gerakannya lebih stabil.
Ia mencoba memusatkan napas, lalu mengayunkan tangan ke samping. Udara berdesir pelan, seperti terbelah tanpa suara keras. Raka terdiam. Ia tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Namun kini tubuhnya bergerak dengan keyakinan alami. Ia menyadari bahwa kekuatan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam yang diselaraskan dengan alam. Angin kembali berhembus. Kabut tipis masuk ke ruang tersebut. Raka menatap batu berukir di depannya. Ia membungkuk sedikit tanpa sadar sebagai bentuk penghormatan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah gunung yang lebih tinggi, suara gemuruh pelan terdengar. Tanah di bawah kakinya bergetar sangat halus. Raka menoleh. Sensasi hangat di dalam tubuhnya tiba-tiba berubah. Bukan hilang, tetapi seperti merespon sesuatu dari kejauhan. Ia merasakan tekanan panas yang samar, berbeda dari energi yang ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah keluar dari celah batu. Langit mulai berubah warna. Awan tipis berkumpul di atas puncak gunung. Kabut yang tadinya tenang kini bergerak lebih cepat. Raka berdiri memandang lereng. Ia tahu bahwa warisan yang baru saja ia buka bukan tanpa tujuan. Ada sesuatu yang semakin mendekat. Ia menarik napas panjang. Energi macan putih dalam dirinya terasa stabil, namun ia juga menyadari bahwa ia masih belum sepenuhnya memahami. Ia baru saja memulai. Gemuruh dari arah gunung terdengar lagi, sedikit lebih jelas. Raka melangkah turun perlahan, tetapi pikirannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia kini membawa warisan yang hidup di dalam dirinya. Dan di kejauhan, tekanan panas dari ajian naga geni semakin terasa, seolah menunggu saat untuk bertemu. Malam itu datang dengan suara yang nyaris tak terdengar. Hanya desiran angin tipis yang melewati ranting-ranting pohon dan gemerisik daun kering yang jatuh perlahan. Namun bagi Raka, malam ini terasa berat, lebih berat daripada sebelumnya. Tubuhnya lelah, tetapi bukan karena bekerja fisik. Tekanan batin terasa menekan, seperti sesuatu yang tidak terlihat duduk di bahunya dan menunggu untuk diuji. Ia duduk di tepi sungai kecil. Airnya tetap mengalir, namun berbeda dari biasanya. Gemericiknya terdengar lebih tajam di telinga, seolah mencerminkan keadaan hatinya. Tubuhnya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena energi yang ia rasakan sejak bangun siang tadi masih berputar di dalamnya. Raka menatap bayangan dirinya di permukaan air. Ia melihat matanya sendiri, namun kali ini ada sesuatu yang asing. Tatapan yang biasa tenang kini dipenuhi keraguan. Ia merasa seolah ada dua jalan yang membentang di hadapannya. Satu jalan menuju kekuatan yang baru ia pahami, ilmu macan putih, dan satu jalan lain menuju konflik yang mulai muncul dari kekuatan lain yang bangkit, ajian naga geni. Dalam hati Raka muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah aku benar-benar siap? Apakah warisan ini bukan sekedar beban yang lebih berat daripada yang bisa kutanggung? Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun setiap hembusan napas terasa seperti gelombang energi yang menampar kesadaran batinnya, mengingatkannya bahwa takdirnya kini terikat dengan dua kekuatan besar yang mulai bergerak. Raka berdiri perlahan, menatap hutan di seberang sungai. Kabut tipis masih menempel di sela pepohonan. Dari dalam kabut itu, aliran energi terasa lebih nyata. Hangatnya tidak seperti biasanya, dan secara bersamaan muncul hawa panas yang samar, menandakan kehadiran sesuatu yang kuat, sesuatu yang bukan sekedar legenda. Ia berjalan menyusuri pinggir sungai, mencoba memahami setiap sensasi yang muncul. Tangannya secara refleks menyentuh telapak, merasakan aliran energi macan putih yang kini stabil, namun tetap membutuhkan konsentrasi. Setiap kali ia mencoba mengendalikannya, muncul bayangan panas dari jauh, bayangan yang terasa menantang, memanggilnya untuk bertemu. Rasa takut mulai muncul, bukan takut akan bahaya fisik, tetapi takut akan tanggung jawab. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika kekuatan ini justru membuat aku kehilangan arah? Raka menunduk, menatap ke air. Refleksi bayangan macan putih muncul samar di permukaan sungai, seolah menatapnya kembali. Ia menutup mata dan mencoba fokus pada napas. Tarik napas dalam, hembus pelan. Ia mulai merasakan energi mengalir lebih lembut, berirama. Namun tidak lama, hawa panas dari jauh kembali menyentuh inderanya, membuat tubuhnya sedikit menegang. Tekanan itu bukan sekadar panas fisik, tetapi tekanan mental tanda bahwa ajian naga geni sedang bergerak, dan pergerakan itu terasa mengganggu keseimbangan alam. Raka berjalan perlahan ke arah batu besar di tepian sungai, tempat ia sering duduk merenung.
Ia mengingat kembali semua yang ia rasakan sejak kabut pertama muncul. Mimpi macan putih dan warisan yang kini ada di dalam dirinya. Semua terasa nyata, namun juga menimbulkan keraguan. Dalam hati ia sadar bahwa perjalanan batinnya belum selesai. Warisan ilmu macan putih bukan sekadar menguasai energi, tetapi menguasai diri sendiri. Dan kali ini, ujian batin itu terasa lebih berat, karena ia harus menghadapi kemungkinan bahwa lawannya, Ajian Naga Geni, bukan sekadar sosok yang akan ditemui nanti, tetapi juga kekuatan yang sudah merasuki alam sekitarnya. Raka duduk, memejamkan mata. Ia mencoba menenangkan batinnya dengan mengingat pelajaran yang tidak pernah ia dapat secara langsung, bahwa seorang pendekar sejati bukan hanya menguasai teknik, tetapi juga menaklukkan keraguan dan amarah dalam dirinya. Hawa panas dari kejauhan terasa semakin mendekat. Ia membuka mata perlahan, menatap hutan gelap di seberang sungai. Energi itu nyata dan kini terasa hampir seperti memanggilnya. Tubuh Raka bergetar bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa ujian sebenarnya akan segera datang. Ia berdiri menatap langit malam yang mulai gelap. Awan bergerak cepat seolah disapu angin yang lebih kuat. Napasnya teratur, tetapi hatinya masih diliputi pertanyaan. Apakah aku siap menghadapi bentrokan ini? Apakah aku benar-benar pantas mewarisi ilmu macan putih? Dalam kesunyian malam itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan Raka baru dimulai. Keraguan, tekanan batin, dan rasa takut hanyalah bagian dari ujian yang lebih besar. Di kejauhan, bayangan panas terus bergerak perlahan, sementara aliran macan putih di tubuhnya menunggu saat untuk menunjukkan kemampuannya. Dan ketika Raka memejamkan mata sekali lagi, ia merasakan getaran halus dari bumi, seperti bisikan yang mengatakan bahwa waktu untuk menghadapi realitas semakin dekat. Matahari baru saja menembus puncak pepohonan saat Raka melangkah keluar dari tepi sungai. Kabut malam masih tersisa di sela-sela pohon, namun udara kini lebih hangat, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Setiap langkahnya terasa lebih mantap, namun tidak ada kegembiraan dalam hatinya, hanya ketegangan yang perlahan meningkat. Raka menatap ke arah lereng gunung yang lebih tinggi, tempat uap hangat dari retakan tanah mulai terlihat jelas. Dari kejauhan, bayangan merah samar muncul, bergerak perlahan namun pasti, seperti naga yang menyusuri kabut. Tanpa suara, energi itu menekan udara di sekelilingnya, menimbulkan rasa panas samar yang menyebar di tanah dan pohon. Raka berhenti di tepi jalur setapak yang menanjak. Ia merasakan denyut energi dari Ajian Naga Geni semakin nyata, menembus inderanya, menantang setiap tarikan napas dan setiap gerakan dalam tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu, aliran macan putih dalam dirinya semakin kuat dan stabil, menenangkan hatinya meski tekanan luar kian meningkat. Ia menutup mata sejenak, mencoba menyelaraskan diri. Napas panjang, hembus perlahan. Tubuhnya bergetar ringan saat aliran hangat mengalir dari perut ke dada dan menyebar ke seluruh lengan. Setiap helaan napas seakan membawa kekuatan yang lama tertidur bangkit perlahan. Ia merasa bahwa dirinya kini bukan hanya Raka biasa, ia adalah pewaris ilmu macan putih. Dari balik kabut, bayangan merah itu semakin jelas. Bentuknya tidak pasti, hanya cahaya yang bergerak dengan pola hidup. Namun aura panas yang dimilikinya begitu nyata, memengaruhi udara dan tanah. Semakin dekat, hawa panas itu membuat dedaunan di tanah melengkung perlahan, seakan menari mengikuti irama energi yang mengalir. Raka membuka mata perlahan. Hatinya berdebar, namun ia tidak mundur. Ia menatap bayangan merah itu, merasakan energi yang berbeda dengan macan putih yang ia warisi. Lebih liar, lebih eksplosif, namun penuh kecerdikan dan strategi. Ia melangkah maju satu langkah, dan udara di sekitarnya bergetar halus. Daun-daun berterbangan, namun tidak jatuh. Sensasi itu membuat Raka tersadar bahwa pertemuan ini bukan sekedar bertemu lawan fisik, melainkan juga bertemu kekuatan yang mampu membaca ritme alam di sekitarnya. Dari bayangan merah itu muncul suara batin yang samar, bukan terdengar dengan telinga, tetapi seperti gema dalam pikiran. Suara itu lembut namun menuntut, menanyakan siapa yang berani mendekati wilayahnya. Raka menahan napas, merasakan getaran yang sama dalam dirinya. Ia tahu suara itu bukanlah manusia, melainkan manifestasi dari Ajian Naga Geni. Raka, gumamnya sendiri, seolah menyebut namanya untuk memastikan keberadaan. Tubuhnya tetap tegak, tetapi batinnya merasakan gelombang pertanyaan, keraguan, bahkan ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri, memusatkan energi macan putih yang mengalir dalam darahnya.
Bayangan merah itu berhenti beberapa langkah di depannya, tidak lebih jelas dari kabut yang menyelimutinya. Raka bisa merasakan panasnya, namun juga kesadaran yang tinggi, seolah ajian itu memiliki kehendak sendiri. Mata batinnya merasakan bahwa ini adalah pertemuan pertama dari ujian yang jauh lebih besar. Raka menarik napas dalam, lalu mengangkat tangan. Udara di depannya bergetar ringan, menandakan bahwa aliran tenaga dalam macan putih kini siap bereaksi. Ia menatap bayangan merah itu, merasakan bahwa pertemuan ini bukan tentang menyerang, tetapi memahami. Bayangan merah itu bergerak perlahan, bukan menyerang, namun menimbulkan tekanan yang memaksa Raka untuk menyesuaikan diri. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena energi di sekelilingnya menuntut kehati-hatian. Raka merasakan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, penasaran, hormat, dan semangat bertemu dalam satu titik. Hatinya bergetar, namun aliran macan putih menenangkan getaran itu. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan lawan pertama kali, tetapi mengetahui kapan harus menahan diri dan kapan harus bereaksi. Bayangan merah itu kemudian berhenti sepenuhnya. Udara terasa panas dan berat di sekelilingnya. Raka menelan ludah, namun ia tetap tegak, menatap dan merasakan bahwa ini adalah pertemuan yang akan membentuk jalannya. Tanpa kata, energi keduanya mulai berinteraksi. Tidak terlihat, tetapi terasa. Udara di sekitarnya berputar, membuat daun dan debu kecil menari di antara mereka. Setiap getaran energi memaksa Raka menyesuaikan tarikan napas dan aliran tenaga dalam tubuhnya. Ia menyadari satu hal, ajian naga geni tidak hanya menantangnya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Energi panas itu memunculkan keraguan, memaksa ia untuk mempertanyakan kekuatan dan kesiapan batinnya. Raka menutup mata sebentar, menenangkan diri, membiarkan macan putih dalam dirinya menuntun keseimbangan. Saat ia membuka mata kembali, bayangan merah itu seolah mengangguk perlahan. Tidak ada kata, hanya pengakuan batin bahwa mereka kini saling menyadari keberadaan satu sama lain. Pertemuan itu bukan awal pertempuran, tetapi awal pengertian sebuah pengakuan dari dua kekuatan besar yang akan segera bertemu. Raka menatap ke depan, merasakan getaran dari bumi dan udara, mengetahui bahwa langkah berikutnya akan menentukan banyak hal. Ia menarik napas dalam, merasakan energi macan putih mengalir dengan lebih mantap, menyiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Kabut di lereng gunung semakin menipis, tetapi udara terasa panas dan berat, seperti ditahan oleh energi yang sangat besar. Raka berdiri tegak, napasnya teratur, tubuhnya seimbang, namun hatinya berdebar. Ia merasakan setiap aliran macan putih dalam dirinya, dari perut hingga ujung jari, seolah menunggu perintah batin untuk meledak. Dari balik kabut, bayangan merah muncul lebih jelas. Panasnya terasa menembus kulit, namun Raka tidak mundur. Ia tahu ini bukan sekedar bentrokan fisik, tetapi pertarungan batin, strategi, dan pengendalian diri. Ajian naga geni bukan hanya kekuatan yang mematikan, tetapi juga cerdas ia membaca setiap ritme alam, setiap napas, setiap gerakan. Raka menarik napas panjang, lalu menyalurkan aliran macan putih ke seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya bergetar, daun-daun kecil berterbangan, dan debu tipis melayang. Tubuhnya stabil, tenang, tetapi setiap gerakan penuh tenaga. Ia tahu jika terlalu terburu-buru, energi macan putih bisa melebar tak terkendali. Bayangan merah itu bergerak pertama. Tidak ada langkah jelas, hanya gelombang panas yang melesat ke udara. Raka merasakannya, tubuhnya menyesuaikan diri. Ia menekuk lutut, tangan menapak tanah, dan membiarkan aliran macan putih mengalir mengikuti ritme gerakan bayangan merah. Pertemuan energi itu terasa seperti benturan dua alam berbeda. Satu hangat dan stabil, satu liar dan eksplosif. Tanah di bawah kaki Raka retak halus. Uap panas muncul dari retakan, tetapi macan putih dalam dirinya tetap menahan, menyelaraskan diri dengan ritme bumi. Raka melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan riak kecil di udara. Gerakan halus yang memengaruhi bayangan merah di depannya. Energi itu tidak hanya terasa, tetapi juga terlihat samar seperti kabut yang menari mengikuti irama tenaga dalam. Bayangan merah melesat cepat ke arah Raka. Panasnya membakar udara di sekitarnya. Namun Raka tidak mundur. Ia menyalurkan aliran macan putih ke telapak tangan, lalu menepis gelombang panas itu dengan gerakan halus. Benturan energi terdengar seperti ledakan kecil, namun keduanya tetap berdiri stabil. Tidak satu pun mundur. Raka menelan napas, merasakan denyut energi yang menembus tubuhnya.
Ia sadar bahwa ini bukan sekedar serangan fisik, tetapi ujian pengendalian. Setiap kali ia menahan energi, bayangan merah mengirim tekanan lebih kuat, memaksa Raka menyesuaikan ritme napas dan aliran tenaga dalam tubuhnya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan intuisi memimpin. Tubuhnya bergerak otomatis. Gerakan halus tangan dan kaki menciptakan gelombang di udara, menyalurkan macam putih ke tanah, ke udara, dan ke dalam energi yang menyerang. Ia merasakan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kontrol. Bayangan merah itu berhenti sejenak, kemudian muncul kembali dengan energi yang lebih liar. Kali ini panasnya tidak hanya mengenai udara, tetapi juga tanah dan bebatuan di sekitarnya. Raka menahan tekanan itu, membiarkan aliran macan putih menyerap sebagian panas, lalu memantulkannya kembali dengan ritme yang lebih halus. Pertarungan itu berlangsung tanpa kata. Tidak ada suara selain desiran energi, uap panas, dan gemerisik daun yang berterbangan. Raka merasakan emosinya sendiri naik takut, hormat, semangat, dan fokus bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa ajian naga geni bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan kekuatan semata, tetapi harus dipahami dan diseimbangkan. Raka melangkah maju lagi. Setiap langkah menggetarkan tanah, setiap gerakan menyalurkan energi ke seluruh tubuhnya. Bayangan merah bergerak cepat, memutar dan menekan dari berbagai arah. Raka menahan diri, membiarkan aliran macan putih menyesuaikan, bukan melawan secara frontal, tetapi mengimbangi ritme. Sebuah ledakan energi terjadi ketika keduanya bertemu di tengah celah batu besar. Uap panas dan aliran tenaga bercampur menciptakan pusaran cahaya samar yang menari di udara. Tanah retak lebih jelas dan batu-batu kecil berterbangan. Raka menunduk, menyerap sebagian energi dengan kaki dan telapak tangan, lalu melepaskannya perlahan dalam bentuk gelombang yang menenangkan udara di sekitarnya. Bayangan merah itu berhenti lagi, seolah menilai Raka. Panasnya tetap terasa, tetapi kini tidak terlalu liar, melainkan lebih fokus. Raka merasakan bahwa ajian naga geni mulai menyesuaikan diri dengan ritme macan putih dalam dirinya. Raka menarik napas panjang. Ia sadar bahwa ini adalah titik penting. Bentrokan mereka bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana dua energi besar bisa saling membaca, menyesuaikan, dan menghormati. Ia menyalurkan aliran macan putih sepenuhnya, membiarkan tubuhnya menjadi saluran energi yang stabil namun siap bereaksi. Pusaran energi di antara mereka semakin besar. Kabut tipis berputar mengikuti irama tenaga dalam yang kompleks. Raka merasakan hatinya bergetar, bukan takut, tetapi terhubung dengan kekuatan yang begitu besar, begitu hidup. Ia tahu bahwa jika ia gagal mengendalikan diri, energi itu bisa meledak tanpa terkendali. Dan saat keduanya berhenti sejenak, saling menatap dari jarak beberapa langkah, udara di sekitar menegang. Panas dan ketenangan bertemu dalam satu titik, menciptakan momen yang seakan membeku dalam waktu. Ledakan energi dari bentrokan ilmu macan putih dan ajian naga geni masih bergema di udara. Tanah retak semakin panjang, batu-batu besar terlempar ke samping, dan kabut tipis menari liar mengikuti pusaran tenaga dalam. Raka terhuyung beberapa langkah, namun ia segera menegakkan tubuh, menyalurkan aliran macan putih untuk menstabilkan dirinya. Napasnya berat, tapi teratur. Tubuhnya terasa hangat hingga ke ujung jari. Sementara energi panas dari ajian naga geni masih membekas di udara, membuat kulitnya terasa terbakar halus. Ia menatap ke arah tempat bayangan merah itu sempat muncul. Energi yang ia rasakan sebelumnya kini terasa lebih liar, lebih intens, dan lebih sulit diprediksi. Raka menyadari satu hal, bentrokan tadi tidak hanya menguras tenaga fisik, tetapi juga mempengaruhi batinnya. Ia merasakan gelombang emosi yang bercampur takut, penasaran, hormat, dan bahkan sedikit amarah. Setiap napas adalah perjuangan untuk menenangkan diri, untuk tidak membiarkan energi macan putih meledak tanpa kendali. Ia menunduk, menempatkan tangan di atas tanah. Sensasi getaran dari bumi terasa lebih kuat, menyebar hingga ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar pelan, menandakan bahwa aliran tenaga dalam yang baru ia sadari kini bekerja untuk menyembuhkan sekaligus menyeimbangkan. Di kejauhan, kabut tipis mulai menutupi lereng. Ia merasakan gelombang panas dari ajian naga geni masih bergerak di udara, berputar mencari ritme baru. Energi itu bukan lagi serangan langsung, tetapi seperti gelombang yang menguji batas pengendalian Raka. Raka menarik napas panjang, mencoba menyelaraskan diri dengan aliran macan putih. Ia menutup mata sejenak, membiarkan tubuhnya menjadi satu dengan energi yang mengalir di sekitarnya.
Perlahan, getaran di tubuhnya menenangkan, namun bukan hilang sepenuhnya. Ia tahu ini hanyalah dampak pertama dari bentrokan besar dan tantangan sesungguhnya masih menunggu. Saat ia membuka mata, pandangan Raka berbeda. Ia melihat lereng gunung dengan lebih tajam, tetapi juga merasakan aura dari energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aliran macan putih di tubuhnya kini lebih stabil, lebih matang, namun ia menyadari bahwa ia harus belajar lebih banyak lagi untuk menghadapi ajian naga geni sepenuhnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun mentalnya terlatih. Ia menyadari bahwa bentrokan tadi telah mengajarkannya banyak hal tentang pengendalian, tentang ritme energi, dan tentang batas-batas dirinya sendiri. Ia bukan lagi hanya pewaris ilmu macan putih yang belajar dari warisan, tetapi seorang pendekar yang mulai memahami inti dari kekuatan yang dimilikinya. Namun perubahan itu tidak hanya datang dari dalam dirinya. Lingkungan di sekitarnya juga berubah. Tanah yang retak perlahan menutup, kabut yang liar mulai mereda, dan dedaunan yang berterbangan jatuh kembali ke tanah. Seolah bentrokan mereka telah menyelaraskan alam sekitarnya, meskipun energi panas ajian naga geni masih terasa samar di udara. Raka menatap ke arah langit yang kini mulai gelap. Ia tahu bahwa pertemuan berikutnya dengan bayangan merah itu akan lebih intens. Ia juga menyadari bahwa bentrokan tadi telah membuka sesuatu dalam dirinya, intuisi yang lebih tajam, kontrol yang lebih kuat, dan kemampuan untuk merasakan aliran energi dari jarak yang lebih jauh. Di saat yang sama, dari kejauhan, bayangan merah muncul lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Panasnya menyebar, memaksa Raka untuk tetap waspada. Ia menegakkan tubuh, menyalurkan aliran macan putih, dan menyiapkan diri. Kali ini bukan hanya pertarungan fisik yang menunggu, tetapi ujian batin dan strategi yang jauh lebih kompleks. Langit senja menutupi lereng gunung dengan semburat oranye dan ungu, menyiratkan akhir dari hari yang panjang dan penuh tekanan. Raka berdiri di puncak batu besar, tubuhnya hangat karena aliran macan putih yang kini lebih matang, dan napasnya teratur setelah bentrokan yang menguras tenaga dan batin. Di kejauhan, bayangan merah dari ajian naga geni masih terasa, namun kali ini tidak lagi menekan secara agresif. Ada rasa saling menghormati, seolah keduanya memahami batas dan kekuatan masing-masing. Raka menatap tanah yang dulu retak akibat bentrokan. Ia merasakan energi yang mengalir, tidak lagi liar, melainkan tenang dan stabil. Setiap napas membawa pemahaman baru, bahwa kekuatan bukan sekedar untuk ditaklukkan, tetapi untuk diatur, diselaraskan, dan dijadikan alat pengendalian diri. Ia mengingat semua perjalanan batin yang telah ia lalui, keraguan, tekanan, rasa takut, dan bahkan kekaguman terhadap ajian naga geni. Semua itu kini menjadi bagian dari dirinya. Dari balik kabut tipis, bayangan merah bergerak perlahan mendekati Raka. Panasnya masih terasa, tetapi kini tidak mengintimidasi, melainkan memberi rasa tantangan yang sehat. Raka menunduk sedikit, tangannya menempel di dada, seolah memberi penghormatan. Tanpa kata, energi mereka saling menyentuh, macan putih menyeimbangkan panas naga geni, dan naga geni memberi tekanan yang mengajarkan ketegasan dan keberanian. Raka tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa bentrokan tadi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana ia belajar mengendalikan kekuatan yang diwariskan padanya. Ia merasakan transformasi dalam dirinya, bukan hanya dalam tenaga, tetapi juga dalam jiwa. Ia kini mampu menahan emosi, memahami strategi, dan membaca irama lawan tanpa kehilangan ketenangan. Ia melangkah turun dari batu besar, setiap langkah mantap, seolah bumi sendiri menuntunnya. Hawa panas dari naga geni mulai mereda, kabut menutup perlahan, dan suara alam kembali terdengar, gemericik air, desir angin, dan daun yang jatuh di tanah. Semua itu terasa seperti simfoni alami yang menegaskan keseimbangan baru yang tercipta. Raka menatap ke arah bayangan merah terakhir kali. Tanpa kata, ia tahu bahwa pertemuan mereka hanyalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan. Ajian naga geni bukan sekedar lawan, tetapi cerminan dari ujian yang akan selalu ada dalam perjalanan seorang pendekar. Hatinya tenang, ia menutup mata sejenak, merasakan aliran macan putih yang kini stabil dan penuh kendali. Napasnya panjang, setiap tarikan dan hembusan seolah membersihkan sisa-sisa ketegangan dan rasa takut. Ia sadar bahwa penguasaan sejati bukan tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang mengalahkan keraguan, mengendalikan amarah, dan menyeimbangkan kekuatan dengan hati yang bijak. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat terakhir yang menyoroti lereng gunung. Raka menatap langit,
tersenyum dan berkata dalam hati, "Kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan dunia, tapi tentang menaklukkan diri sendiri."